Aku Ana. Aku sangat menyukai keindahan. Itulah mengapa aku gemar menjelajah berbagai tempat, menyaksikan beragam keindahan. Bahkan pekerjaanku, yaitu membantu suatu wujud keindahan, terlahir ke dunia. Itu saya balik duluan ya, Kak. Halo Rena, ya. Halo Ana. Hai Rena. Jadi kesini? Ya. Iya, jadi dong ke Tersi aja. Ditunggu ya Ana. Oke Rena. Hai Rena. Ya ampun. Ketemu. Ya ampun, Ya ampun, akhirnya kita ketemu lagi. Sudah lama sekali rasanya aku tidak menghirup udara segar seperti ini. Beruntung, aku bertemu sahabatku sejak SMA, Rena namanya. Mendengar cerita tentang keindahan tempat tinggalnya, berhasil menarikku ke sini. Kedatanganku saja sudah disambut hamparan pohon bakau yang lebat di sisi kanan dan kiri dermaga. Aku jadi tidak sabar dengan hal-hal menarik yang akan kutemui di perjalanan kali ini. Kami akan menuju tempat di mana Rena tinggal. Sebuah permukiman di atas laut yang berjarak kurang lebih 600 meter dari dermaga. Aku jadi semakin penasaran, ingin segera melihat rumah-rumah terapung itu. Permukiman suku Bajo di Torosiaje. Sudah lama sebenarnya aku mendengar tentang tempat ini. Sebuah perkampungan yang berdiri kokoh di atas permukaan laut Teluk Tomini. Selain kesibukanku yang padat, jarak dari tempat tinggalku yang cukup jauh juga menjadi salah satu faktor mengapa baru sekarang aku mengunjungi tempat ini. 6 jam perjalanan dari kota ke arah bagian barat Provinsi Gorontalo, di Kabupaten Pohuwato. Sudah ada sejak tahun 1901, rumah-rumah suku Bajo Torosiaje masih banyak berbentuk tradisional. Tiang penyangga pondasinya berasal dari kayu pohon kalimpapa maupun bakau. Terlalu asik menikmati pemandangan permukiman suku Bajo membuatku tidak sadar bahwa kami telah sampai. Aku akan menginap di penginapan milik sahabatku ini, mengisi ulang tenaga untuk petualangan hari berikutnya. Rasanya masih seperti jet lag, berpindah dari mobil ke perahu, dari darat ke atas lautan. Assalamualaikum. Ya Bu. Saya Ana, tamunya Rena. Ayo masuk. Guratan jingga telah menghiasi langit Torosiaje sejak subuh tadi. Bersyukur, aku dapat menyaksikan pemandangan berbeda ini. Sesuatu yang tidak bisa kutemukan di kota. Pagi di Torosiaje sudah cukup sibuk. Perahu ojek lalu lalang melintasi kolong-kolong jembatan. Layaknya ojek online, para ojek perahu ini juga memiliki nomor telepon yang bisa dihubungi sewaktu membutuhkan.
Ada pasar juga di sini. Rata-rata yang berjualan adalah mereka yang berasal dari darat, menjajakan berbagai sayur mayur dan juga rempah-rempah. Kata Rena, kaum lelaki Bajo di Toro Siaje umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Di sini, tua, muda, laki-laki dan perempuan terlihat sangat lihai mengendalikan sampan. Aku jadi penasaran bagaimana rasanya mendayung sampan di kolong-kolong perkampungan Bajo. Ibu, selamat pagi. Ibu mau kemana? Ke darat ini, Bu. Ibu boleh saya pinjam perahunya? Pinjam perahu boleh. Bagi masyarakat Bajo, sampan atau perahu disebut juga dengan lepa. Aku sedikit tegang menaiki lepa untuk pertama kalinya. Apalagi lepa ini tidak memiliki cadik, atau dalam bahasa lokal disebut sema-sema. Bagian pada samping perahu yang dapat membuatnya lebih stabil. Aku harus bisa menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Jalan yang kususuri tampak bagaikan lorong di antara pondasi-pondasi kayu pemukiman warga. Hei. Nyala lo ya? Iya, kedaya. Iya aja. Agak kalau yang. Jadi na penyelubua, syukurnya penyelubua. Nah, ini udah saya. Kata. Ini di pembelian penyelubua. Malam ini, Rena menyajikan santapan spesial untuk kunikmati. Kuliner khas suku Bajo. Ada kapuru, yaitu sejenis makanan yang terbuat dari sagu yang dikentalkan. Sama seperti kuliner papeda di Papua. Kapuru ini disandingkan dengan ikan kuah asam. Lainnya, Uniknya, masyarakat Bajo menambahkan kunyit pada kuah, sehingga berwarna kekuningan dan menciptakan sensasi rasa yang lebih kuat. Ada juga ikan kerapu bakar, lengkap dengan sambal cabai rawitnya yang pedas. pedis. Ini enak banget, ya ampun. Ini udah gurih banget, seger banget kuahnya. Habis itu coba yang ini, yang sapi. Oke, saya mau habisin ini dulu. Ya ampun, ini enak banget. Ini kuah asamnya. Kuliner suku Bajo memang tidak ada duanya. Gurihnya. Bahan-bahan alami dipadukan dengan hasil tangkapan yang segar Kepalanya. dan menikmatinya di teras rumah sambil diterpa semilir angin, menyempurnakan ritual makanku malam ini. Udah habis nih. Enak banget, ya ampun. Kenyang? Ini hari ketigaku di Toro Siaje. Aku ingin melakukan hobiku, menyelami keindahan bawah laut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Rena? Baik, Pak. Pak ini Ya. teman saya Ana Pak. dari Oh, kota. Iya, ya. Apa kabar? Baik, Ya, Bapak dari mana? bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah Oke, sehat. Saya dari kota, Pak. Saya mau berkunjung ke Desa? Desa Torsiaje Oh, ini. ya. Katanya di Torsiaje ada ini ya, Pak. Ada spot baru untuk dikunjungi ya.
spot diving. Iya. Oh iya. Kata Rena tadi saya sudah ngobrol dengan Ya. Rena. Oh iya, Rena tahu. Pak Syarif kebetulan. ini penemu dari spot divingnya. Wah, hebat sekali ya Pak bisa Ya. menemukan spot 2 tersebut. bulan sebelumnya, Oke. ya, Heeh. saya aktif untuk melakukan explore dengan rekan-rekan divers POSI Kabupaten Pohuwato. Alhamdulillah kita menemukan spot diving yang amazing ya, karena spot diving di Pulau Karang ini very recommended. Hiunya ya, Tapi atau hiunya shark. nggak jahat ya Pak? Sama aneh nggak jahat. Oke. Ya. Ya. Oh, bisa aja, Oke. oke. Ya. Kebetulan saya juga mau ke sana nih. Oke. Ya, Jadi mau saya- ke sana. pokoknya saya lihat Join. udah pakaian kayak gini. Iya. Udah mau turun. Iya. Plan kita 2 dive untuk sebentar. Oke, dua Ya, dive ya. Untuk 2 dive sebentar. Saya bisa ikut? Oke, dengan senang hati ya. Aku memang seorang freediver yang cukup ulung. Namun untuk petualangan kali ini, aku ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Beliau Pak Syarif, Ketua Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia atau POSI di Provinsi Gorontalo. Rena menawarkanku untuk ikut menyelam bersama beliau di titik-titik penyelaman Torosi Aceh yang belum banyak terjamah wisatawan. Kebetulan mereka juga punya agenda untuk menyelam hari ini. Namun sayang sekali, Rena tidak ikut dengan perjalanan kami. Dia harus mengajar di salah satu sekolah di daratan pagi ini. Aku dan rombongan POSI sampai di Pulau Karang. Sesuai dengan namanya, keseluruhan daratan di pulau ini adalah karang-karang kecil berwarna putih yang indah. Aku memutuskan untuk menikmati sejenak keindahan pulau ini sebelum menyelam. Kami menuju titik penyelaman pertama, Wreck Shark, yang berada di sekitar Pulau Dulangka dan Pulau Lampung. Kami sampai di titik penyelaman yang pertama. Karena ini kali pertamaku menantang diri untuk menyelam, maka aku pun harus disiapkan terlebih dahulu. Aku tidak ikut menyelam di titik ini. Aku menjadi tidak sabar, ingin segera melihat keindahan alam bawah laut Torosi Aceh. Assalamualaikum. Agak mau naik akan ya? Naga. Sebelumnya kita briefing dulu tentang alat dan semuanya supaya untuk kenyamanan kita diving nanti. Jadi yang paling penting kita pastikan DC dan regulator ini sudah disiapkan. Nona Ana harus pastikan untuk disiapkan semuanya. Jadi yang penting ini deep meternya dan gauge-nya, udaranya harus kita pastikan udah tersiap, udah full. Ya.
Kemudian ya, 200 bar. kalau 200 bar otomatis sudah aman, kita bisa main di bawah. Aku sedikit tegang kali ini. Tapi rasa keingintahuan yang begitu besar memberikanku cukup banyak kepercayaan diri. Aku sudah sering berhadapan dengan situasi yang menegangkan saat persalinan. Sama seperti free dive, aku juga nantinya akan didampingi oleh seorang buddy. Bedanya, aku harus turut membawa tabung oksigen di kedalaman. Ini adalah titik penyelaman kedua kami dan pertama bagiku. Agak berbeda karena titik penyelaman ini belum dikunjungi oleh Posi sebelumnya. Sensasi luar biasa aku rasakan. Bisa menyelami lautan lebih dalam dari biasanya. Melihat dengan lebih jelas ragam biota laut di kedalaman. Sungguh, bagiku ini surga. Titik penyelaman di perairan Torosiace tidak kalah jika disandingkan dengan tempat lain. Keanekaragaman hayati bawah lautnya juga cukup memukau, karena masih termasuk dalam perairan Teluk Tomini yang merupakan jantung segitiga karang dunia. Perairan di Torosiace memang dikenal sebagai rumah para hiu. Bahkan untuk jenis hiu yang langka dan terancam punah. Seperti hiu belimbing atau hiu zebra yang pernah ditemukan nelayan setempat. Terumbu karang yang membentang luas, karang lunak atau sea fan yang menari-nari, bahkan juga si jingga Salvador Dali. Aku juga sempat melihat beberapa hiu tadi. Walaupun sudah pernah berenang bersisian dengan hiu paus, namun sensasi berbeda aku rasakan kali ini. Kekayaan bawah laut Torosiace membuatku ingin lebih lama di sini. Menyelam semakin dalam. Keren. Tadi lihat hiu. Saya kagum ya, Ana bisa diving dan bahkan sampai di kedalaman 25,9 meter. Ya ampun. Itu divecom saya tuh, merekord. Iya, benar. Gimana tuh? Itu Apa yang saya sampaikan sesuai nggak? Sempat Luar ketemu biasa, shark luar nggak biasa. tadi? Tadi sempat ketemu shark kan, iya. ada 2 ekor shark. Ya ampun, Oke. luar biasa sekali Pak. Maksudnya ini bener-bener literally dive pertama saya, Oh ya? scuba pertama Oh. saya. Saya kan biasanya free dive ya Oke. kan. Dan saya beruntung sekali bisa ditemani oleh bapak-bapak yang sudah sangat luar biasa ini nge-explore-nya sampai berbulan-bulan. sampai Itu baru bisa sekali menemukan ya, ini. itu baru sekali di saat di Luar tempat kita biasa. diving tadi, Luar biasa. potensi dive site atau dive spotnya itu bisa mencapai 20 bahkan lebih. Itu hanya di satu tempat saja, Satu tempat di satu aja lokasi saja. Udah banyak sea fan-nya, Ya, terumbu karangnya, ya, cantik-cantik sekali, dan ikan-ikannya cantik-cantik sekali juga. Ya ampun, Iya, pantasan iya. hiunya mau stay di situ ya. Oke, ya. Karena emang seindah itu Pak. Iya, Ya iya. ampun. Dan ini kan belum pernah dipublish, jadi makanya saya, ya ampun, ternyata di Pohuwato Ya. ada spot dive yang secantik ini. Ya ampun, luar biasa Bapak ini, memang bisa menemukan tempat yang secantik ini. Aku tidak menyangka, di pengalaman pertama menyelam, aku bisa menembus kedalaman 25 meter. Angka yang cukup fantastis bagi seorang pemula.
Kami kembali ke pulau yang berbentuk seperti mata pancing ini, Pulau Karang. Aku mendapatkan banyak informasi baru dari Pak Syarif tentang keindahan lain Torosi Aceh yang belum banyak diketahui orang. Bahkan kesempatan luar biasa bagiku menyelami titik-titik yang belum terjamah oleh wisatawan, membuatku semakin mengagumi Torosi Aceh. Keistimewaan lain dari Pulau Karang ini apa ya Pak? Kira-kira? Kalau bawah lautnya tidak sebatas hanya shark saja, hiu, dia punya keunikan dan keunggulan lain. Ya. Nah, tadi 2 kali dive ketika teman-teman menyampaikan sempat explore di Olele, dan di Olele itu ditemukan Salvador Dali, maka di sini justru tamannya gitu. Di sini lengkap ya. Nah, Di sini. taman dari Salvador gitu. Wah, Ya. oke. Ada bahkan temuan terbaru kita Salvador albino. Itu Ya. Aldebaran Salvador lebih dikenal dia dari segi pewarnaannya itu coklat, maron, tapi yang kita temukan terbaru itu albino ya, ya Pak? putih. Albino. Itu Dan dia yang putih lebih semua. cantik dan lebih menarik gitu. ya. Berarti udah kayak Ya. glitter-glitternya gitu Ya. ya Pak. Selain Oke. itu juga ya, di sini sempat saya temukan ada whale shark Oh, ada seperti masak yang juga. di Botu Barani. Batu Barani. Iya. Ya, ada whale shark. Berarti Basak sering main ke sini juga ya. Gitu. Tapi itu musiman. Musim. Kalau Basak musiman ya. Kalau musim. hiunya emang stay di sini ya Pak ya. Iya. Aku bersyukur untuk semua berkat yang kuperoleh hingga hari ini. Di saat kepenatan dan rasa lelah sedang memuncak, aku bertemu Rena, yang kemudian membawaku pada perjalanan tak terlupakan selama 3 hari di sini. Banyak kali pertama bagiku di Torosi Aceh. Pertama kali mengendarai lepa tanpa cadik seorang diri, pertama kali mencicipi nikmatnya kapuru, dan pertama kali melakukan penyelaman dengan peralatan selam yang lengkap. Bahkan ada satu hal yang akan selalu kuingat. Kedalaman 25 meter di awal pertamaku menyelam. Hampir setiap hari, aku berkutat dengan tugas mulia, membantu proses kelahiran seorang bayi di dunia. Namun pada hari ini, aku merasa seperti terlahir kembali. Semuanya kembali disegarkan. Pengalaman luar biasa bagiku. Menyaksikan keindahan panorama, kekayaan bawah laut, dan keramahan serta kekhasan suku Bajo. Semua berpadu dengan sempurna, menciptakan harmoni alam Torosi Aceh.